Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan, apa kabar semuanya? Harapan sehat selalu tentunya. Yang sudah subscribe, saya serukan banyak terima kasih. Yang belum, silahkan diklik dulu tombol subscribe-nya, di like, di komen, dan di share, agar saya bisa mengembangkan channel ini dengan lebih baik tentunya teman-teman. Ya, pada video kali ini saya memegang sebuah perangkat dari Yaesu, tipenya FT2980. Kalau teman-teman ingin mengetahui seperti apa spesifikasi teknik serta keunggulannya dan menu-menu yang ada di dalamnya, silakan rekan-rekan cari di blog-blog saya sebelumnya. Pada video kali ini khusus saya akan membagikan pengalaman saya menggunakan radio Yaesu FT2980 mengenai kelebihannya ataupun kekurangannya. Ini versi saya teman-teman ya. Versi saya versi user, bukan versi pabriknya ya. Jadi maksudnya ini radio kayaknya kurang ini deh, ini radio kayaknya bagus ada itunya deh, nah gitu maksudnya ya teman-teman. Nah ini bukan menjadi sebuah ukuran baku mengenai kelebihan serta kekurangan dari radio Yaesu FT2980. Ini sifatnya hanya pengalaman saya saja. Baik, untuk mempersingkat waktu akan saya utarakan beberapa keunggulan dari radio Yaesu FT2980. Keunggulan yang pertama dari pengalaman saya menggunakan radio ini, yang pertama, dia memiliki power yang besar, sekitar 75-85 watt untuk default pabriknya. Dan ini bisa di-adjust sampai 100 atau 125 ya. Tapi saya rekomendasikan ya sudahlah menggunakan power settingan pabriknya saja biar awet teman-teman ya. Untuk penyetingan di atas 100 ya sah-sah saja. Cuma untuk pemakaian yang tidak lama lah ya, kita cari aman saja sekitar 75-80 watt. Itu yang pertama. Yang kedua, radio ini teman-teman, yang saya suka, dia memiliki fasilitas untuk menurunkan ataupun menaikkan powernya. Yang saya tadi bilang mengadjust power ya. Jadi mengadjust power tanpa menggunakan perangkat tambahan ya. Kalau dari iCom biasanya menggunakan kabel jig ya. Nah kalau ini tidak, ini ada di dalam menunya, ada di dalam initial set mode-nya ya. Di situ ada. Bagaimana cara masuk ke initial set mode-nya sudah saya terangkan di video beberapa bulan yang lalu. Silakan teman-teman cari di sana bagaimana cara menaikkan power ataupun menurunkan power dari radio Yaesu FT2980. Ada di situ teman-teman, gampang ya. Jadi teman-teman nggak usah membeli perangkat tambahannya, ada di dalam menu. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini teman-teman, ini bodinya besar. Ini tangan saya gini ya, tangan. Ini bodinya besar. Di antara radio-radio plastik katakanlah, radio Yaesu memang memiliki bodi yang bongsor. Dan tampak ini sangat kokoh teman-teman ya. Sangat kokoh, lihat. Dan terlihat kalau memang ini radio bisa diajak kerja keras. Bisa dibawa ke lingkungan yang ekstrim. Kalau di pertambangan, di laut, ataupun di pegunungan, nih radio memang kokoh teman-teman ya, lihat dari bodinya. Walaupun kokoh, tetapi dari segi tampilan ini teman-teman pasti lumayan ya, masih enak untuk dilihat. Ya enggak kokoh tapi bentuknya aneh, tapi ini kokoh bentuknya masih enak untuk dilihat teman-teman. Masih enggak murahan ya, kelihatannya ini berkelas radionya teman-teman. Yang keempat, ini radio memiliki sirip yang tebal-tebal. Perhatikan, ini sirip pendinginnya tebal. Ini mungkin ada setengah senti ya, setengah senti tebalnya. Dan ini siripnya banyak, besar, juga berat teman-teman ya. Ini radio berat teman-teman karena memang pendinginnya pun besar. Bahkan diklaim kalau radio ini oleh pabrik dibilang ini radio tidak membutuhkan pen tambahan ya, karena memang bodinya sudah besar. Tapi alangkah baiknya
tetap saja akan lebih optimal kalau menggunakan fan tambahan biar lebih ngebantu mendinginkannya teman-teman. Apalagi teman-teman disimpan di tempat yang terkena sinar matahari langsung, taruhlah di dashboard mobil atau di tempat terbuka. Nah, alangkah baiknya dibantu menggunakan blower. Terus yang kelima, ini layarnya besar teman-teman ya. Layarnya besar di sini, jadi sangat enak sekali kalau dilihat dari kejauhan. Contohnya kita simpan di dashboard mobil, ini terlihat sangat jelas ya karena memang layarnya besar. Selain layarnya besar, juga huruf-hurufnya ini gede-gede. Jadi kalau teman-teman yang punya masalah dengan penglihatan, matanya min atau plus, ini kebantu sama radio ini teman-teman. Nggak usah khawatir ya. Terus yang paling saya senang, kelebihannya dia memiliki fasilitas ini nih, yang tombol orange merah ya. Ini adalah fasilitas untuk mengkoneksikan dengan internet. Ya, ini sudah bisa online teman-teman. Bagaimana online-nya, bagaimana cara menyambungkannya nanti akan saya buat di video terpisah ya. Karena ini membutuhkan penjelasan yang cukup detail. Nanti akan saya jelaskan di sini. Terus kelebihan yang selanjutnya, ini radio masih menggunakan panel transistor. Ya, panel yang agak gede yang hitam itu tuh, yang seperti itu ya. Jadi untuk mencari persamaan ataupun mencari suku cadang ini lebih relatif mudah dibandingkan dengan mencari suku cadang yang menggunakan panel dari MOSFET. Contoh 2300 dia udah MOSFET teman-teman. TM2981, 2971 itu udah menggunakan MOSFET. Jadi kalau MOSFET mungkin untuk mencari persamaannya agak susah teman-teman ya. Ini dia masih menggunakan final dari Toshiba, ada dari yang lainnya pun ada, gampang dicarinya ini. Terus yang selanjutnya, dia memiliki fasilitas untuk menutup RF gain ya. Tapi fasilitas untuk menutup RF gain itu teman-teman harus set dulu, harus rubah dulu, harus setting dulu, ada di bagian mesin di dalam program. Jadi nggak ada di bagian sequel seperti 2200 dia ada di bagian sequel ya. Tapi kalau ini teman-teman harus aktifkan dulu di bagian settingan menunya, dan itu pun sudah saya bikin di video saya sebelumnya. Silahkan tinggal dicari saja, situ ada. Terus yang selanjutnya, dia memiliki, nah ini dia speaker yang besar teman-teman, ada di bawah speakernya. Jadi segi audio ini sudah enak didengar ya, sudah mantap lah, sudah kenceng tapi nggak cowong. Itu suaranya itu empuk kalau menurut saya teman-teman. Suaranya empuk tapi tidak bikin telinga pekak ya. Terus pengoperasian ini sangat mudah teman-teman ya. Pengoperasian sangat mudah sekali, maksudnya penggunaannya. Kalau untuk nyeting-nyetingnya ya teman-teman harus mengikuti tutorial. Tapi kalau untuk menggunakan secara sehari-hari ini sangat gampang sekali ya. Mau pindah low, mau MR, mau masuk ke bagian sequel, volume ataupun op-nya ini gampang dipakai ya. Belajar sekalipun insya Allah udah bisa lah menggunakannya. Sederhana teman-teman ya, kecuali masuk ke bagian initial save mode-nya. Terus yang ke-12, ini radio memiliki fungsi belajar Morse teman-teman ya. Ini saya belum dapatkan dari radio Icom ataupun radio mana yang ada fasilitas untuk belajar Morse. Di sini udah ada, walaupun Morse-nya hanya berupa kata dan huruf ya, dan hanya berupa bunyi. Kita belum bisa transmit, hanya untuk mendengarkan saja ya. Itu dia kelebihan dari radio Yaesu FT2980 ya. Selain dia memiliki 3 tahapan power, low 1, low 2, low 3, dan high ya. Ini dia. Selain memiliki kelebihan, tentunya radio ini pun memiliki kelemahan teman-teman ya. Kelemahan yang menurut saya sendiri, tapi kelemahannya nggak banyak. Apa aja? Oke. Yang pertama, ini bodinya besar. Ini bodi besar ini menjadi kelemahan dan menjadi kelebihan juga teman-teman ya. Jadi kalau kita simpan di tempat yang kecil, taruhlah di kendaraan, diselipin deket kaki, ini agak repot teman-teman ya. Digantungin di bagian deket persneleng,
Ini pun agak repot kalau hanya ditempel dengan dengan 3M. Ini harus harus dibor ke body sama mur teman-teman ya. Tapi kalau disimpan di dashboard teman-teman, ini nggak terlalu besar sih. Paling nanti di atasnya teman-teman kasih kipas pendingin ya. Yang bawahnya nanti ini tempelin di dashboard aja, nggak usah pakai barket lagi. Karena kalau pakai bukan barket atau briket ya, barket. Gak usah pakai barket lagi, cukup aja ini tempel aja nih. Pakai spon. Jangan sampai nempel ke dashboard, nanti ketutup suaranya. Cukup aja, nanti ketingginya nggak terlalu tinggi ya, nggak menutup pandangan kita. Ini ditaruh dashboard kayaknya sangat baik sekali ya, kasih kipas aja atasnya. Terus yang kedua, ini radio diklaim dia tidak membutuhkan pendingin tambahan seperti blower, tapi pada faktanya terlebih kalau digunakan untuk power yang besar, ini radio membutuhkan membutuhkan kipas tambahan pendingin. Kalau tidak ya nanti kasihan dianya ya, panas. Apalagi ini radio disimpan di tempat yang terkena sinar matahari langsung ya. Jadi penggunaan kipas di atas ini menjadi sebuah alternatif ya. Silakan saja. Yang ketiga, ini colokan ekstramik. Bentar, saya akan ambil dulu ekstramiknya teman-teman. Nah ini kalau menurut saya ini kelemahannya juga nih. Nah ini colokan untuk ekstramiknya dia menggunakan colokan kecil ya. Ini kayaknya buat telepon teman-teman. Jadi kalau saya bereksperimen membuat audio untuk radio ini nih menggunakan kabel LAN, agak susah ya. Karena jarang kita temukan colokan yang kecil. Ini colokan kecil teman-teman ya. Bukan standar seperti LAN, ICOM, Kenwood kan colokannya standar ya. Kalau ini dia punya ukuran tersendiri. Ini untuk saya menjadi sebuah kelemahan teman-teman. Terus selain itu dari segi harga, mungkin namanya harga ya, ada rupa, ada harga. Untuk radio Yaesu FT2980 dia dibanderol masih tinggi teman-teman, masih di atas 2,5 maksud saya, 2,5 sampai 3 ya. Diusahakan teman-teman mencari yang buatan motion ya. Usahakan dari motion Jepang Yaesu, ada yang ada yang orinya juga teman-teman ya. Gitulah teman-teman beberapa. Oh iya, satu lagi, ini kabel ini bukan kelemahan sih, ini kelebihan. Kabelnya bagus. Untuk kabel DC nya itu menggunakan sikring yang bagus teman-teman ya, itu kelebihannya radio ini. Nah, biasanya screen standar, kalau ini screen yang luar biasa. Saya nggak bisa saya liatin itunya kabelnya karena sudah saya pasang di KR ya, di kendaraan. Mungkin begitu saja teman-teman, sedikit uraian kelebihan dan kekurangan Yaesu FT2980. Sekali lagi itu hanyalah apa yang saya rasakan dengan menggunakan radio ini. Mungkin pengalaman saya berbeda dengan pengalaman rekan-rekan semua. Terima kasih, saya Yengki Datawan Deta Brapojulu mengaturkan banyak terima kasih. Sampai ketemu di video-video saya selanjutnya.